kesalahan orang Indonesia adalah membawa anaknya telat ke dokter gigi. Jadi kunjungan pertama itu dilakukan bukan di usia anak pertama kali tumbuh gigi. Biasanya usia 6 tahun, 7 tahun, di mana sudah ada masalah. First experience should be fun, gitu. Jangan sampai bikin trauma. Oke, sekarang aku mau ngepoin soal kedokteran gigi ya kayak gitu. Kan kita nih sebenarnya kalau saya kebetulan punya banyak kenalan di dunia kesehatan kayak gitu. Kebetulan saya handle teman-teman magang dari Belanda kayak gitu. Setiap semester pasti datang ke Semarang dan dari situ saya agak berinteraksi lah sama dunia kesehatan. Nah kalau di sana itu tuh lebih banyak apa ya? Ternyata kesehatan gigi itu kayak diperhatiin banget, kayak kontrol setiap per semester sekali kayak gitu. Dan ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya tanyakan. Cuman basicnya adalah kalau menurut Dr. Embun nih, kesehatan gigi di Indonesia secara umum kayak gitu, itu apakah udah improve dibanding beberapa tahun yang lalu, apa masih stuck nih? Karena sekarang kan orang-orang setelah COVID ya utamanya aware sama kesehatan mental, aware sama kesehatan kulit, aware sama kesehatan pernafasan. Karena isu yang sekarang udara kotor kayak gitu. Polusi dan lain-lain ya. Polusi dan lain. Kalau untuk yang permasalahan gigi nih dok, gimana? Dari saya awal praktek, itu dunia kedokteran gigi tuh shifting sedikit. Shifting. Jadi gini, kalau dulu orang punya keluhan gigi, sakit gigi berlubang, ya nggak? Pokoknya kalau udah muncul keluhan sakit gigi, selama masih bisa ditahan, minum obat hilang, mereka akan menahan ke dokter gigi. Ya. Jadi main problemnya sebenarnya sakit. Oke. Kalau giginya udah sakit. Tapi ini setelah 2014 lah kalau di Indonesia ya, 2015, 2017, ini mulai shifting. Jadi kedokteran gigi bukan cuma hanya masalah lubang gigi dan lain-lain, tapi juga ke estetik. Ya, makanya sekarang nih tren tuh bersihin karang-karang lah, bersihin karang. Ada yang veneer lah, pengen apa itu? veneer tuh yang giginya dilapis, dikasih lapisan biar putih-putih. Dan trending banget kan sekarang, artis-artis sudah mulai bener-bener veneer, giginya maunya dirapihin dan lain-lain gitu. Jadi sekarang udah mulai ada peningkatan sih gitu untuk kesadaran orang terhadap kedokteran gigi gitu. Terutama juga sekarang anak-anak, orang tua lebih proaktif untuk bawa periksa anak-anaknya, walaupun masih ada beberapa yang belum sadarannya muncul, tapi lebih luas lah sekarang untuk kedokteran gigi. Menurut saya orang ke dokter gigi sekarang bukan hanya cuman karena sakit gigi, tapi udah banyak juga yang kayak saya cuman sekedar pengen cek atau mencegah kira-kira ada masalah apa kayak gitu. Untuk perawatan dan yang tadi estetik tadi. Dan lucunya itu tadi, orang tuh kalau misalnya sakit gigi, kadang menunda ke dokter gigi. Tapi coba, misalnya dia jatuh, giginya patah, ke dokter gigi pasti besok. Karena apa? Bukan karena sakitnya, tapi malu kalau senyum. Giginya patah, gitu. Jadi itu yang makanya saya bilang shifting, karena kedokteran gigi akhirnya estetik itu kadang orang ada yang lebih mengutamakan penampilan gitu. Dan nggak banyak orang sadar bahwa ternyata gigi itu mempengaruhi loh dari profil wajah. Gitu. Ya. Jadi kita bisa bikin wajah kita misalnya giginya nggak ideal nih gitu ya, numpuk-numpuk dan lain-lain. Ketika dibehel, profil wajah kita akan berubah menjadi ideal. Saya taunya kalau misalnya giginya berlubang terus bengkak kayak gitu pasti ngaruh di wajah sih dok, langsung di wajah. Gede sebelah kayak gitu. Cuma maksudnya bukan yang itu ya, yang lebih ke kayak kan kadang-kadang ada yang gigi yang tumbuhnya agak rata. Gitu. Jadi itu bukan ngaruh di profil wajah kita. Ya, misalnya gini nih, orang kan sekarang banyak banget tuh yang pengen filler dagu dan lain-lain karena masa dagunya kurang panjang gitu. Kadang problemnya ada di giginya.
Karena apa? Misalnya rahang bawahnya nggak berkembang ya, jadi kecil tuh. Tapi begitu dirapihin, lengkung rahangnya diperbaikin, otomatis ininya pun akan maksimal. Berarti Itu bisa kan jadi campaign mempengaruhi. tuh, Dok. Iya. Daripada nge-filler, mending ngerapihin giginya aja. Betul. Kayak gitu ya. Jauh lebih aman dong. Jauh lebih aman, lebih sehat dan ini apa namanya, permanen ya. Kalau filler kan nggak permanen. Gitu. Iya, karena diisi sesuatu. Betul. Nah, kalau tadi Dokter Embun bilang bahwa kebanyakan orang kita itu kalau udah ada masalah baru datang ke dokter gigi. Berarti yang datang ke Dokter Embun, ke Mbak Embun ini bisa dibilang 80% pasti permasalahan, bukan dalam kerangka kontrol atau perawatan. Kalau sekarang ya hampir 70 lah. Hampir 70. 70. Makanya saya bilang kesadaran udah mulai meningkat karena Oh. lumayan banyak ternyata yang kayak pembersihan karang gigi yang rutin 6 bulan itu udah mulai tiap 6 bulan dilakukan seperti itu. Yang tanpa harus ada masalah dulu. Dok, saya kayak udah waktunya bersihin karang, udah datang gitu. Jadi ya lumayan banyak meningkat walaupun ya tetap yang datang ke klinik mostly pasti sudah yang ada bermasalah. penyakit yang bermasalah. Kalau anak-anak gimana, Dok? Menerima banyak pasien anak-anak juga? Biasanya kan anak-anak kayak sama saya kecil dulu nih, males kalau ke dokter gigi, takut kayak gitu. Sering juga dong nemuin. Sering banget ya, terutama anak-anak yang beberapa sangat tidak kooperatif gitu ya. Dibius dulu aja gimana, Dok? Nggak boleh total ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Kalau boleh, dokter gigi senang banget loh. Karena lebih maksimal pasti perawatannya. Cuman emang kalau anak-anak itu banyak, itu anak-anak itu main poinnya adalah di orang tuanya. Jadi ibunya harus betul-betul punya kesadaran untuk membawa anaknya. Kesalahan orang Indonesia adalah membawa anaknya telat ke dokter gigi. Jadi kunjungan pertama itu dilakukan bukan di usia anak pertama kali tumbuh gigi. Biasanya usia 6 tahun, 7 tahun, di mana sudah ada masalah. Idealnya umur berapa, Dok? Pertama kali anak tumbuh gigi dibawa ke dokter gigi. Supaya apa? Dia kenal dengan, oh ini dokter gigi itu ada alat ini. Kan dokter gigi itu tidak menakutkan. Jadi mereka secara alam bawah sadar sudah terbiasa dengan alat-alat itu. First experience should be fun, gitu. Jangan sampai bikin trauma. Nah, kunjungan pertama ke dokter gigi sebenarnya yang dibutuhkan adalah ibunya. Supaya dokter gigi bisa mengedukasi ibunya, Bu, anaknya udah tumbuh nih giginya, harus begini, begini. Gitu. Kunjungan kedua kan anak udah punya experience ya, jadi dia mungkin akan lebih lebih kooperatif. Terus harus rutin. Kalau misalnya dibawa 6 bulan, terus habis itu setahun kemudian baru dibawa lagi, lupa anaknya. Nah, kebanyakan pembiasaan berarti. Pembiasaan. Kebanyakan orang Indonesia anaknya dibawa ketika udah sakit, udah bengkak, gitu kan. Kalau sudah kondisi kayak gitu, kita harus pakai banyak alat. Perawatannya udah invasif, ya nggak? Udah pakai bur-bur harus. Jadi anak dengan belum pernah punya pengalaman, di luar dia udah punya stigma, dengar sana dengar sini bahwa dokter gigi menyeramkan, akhirnya apa? Takut, ya kan? Nggak kooperatif. Itu yang bikin orang jadi takut ke dokter gigi sampai dewasa karena pengalaman pertamanya sangat tidak menyenangkan. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya punya anak ya, tuh warga telas tuh, dibawa ke dokter gigi sedini mungkin. Sedini mungkin. Nanti anakmu dicek itu buka, kalau udah mulai tumbuh gigi langsung bawa ke dokter gigi. Kenapa? Biar terbiasa. Betul. Dan sekarang nih ya, ini gigi tuh investasi loh. Gigi itu investasi. Gigi investasi. Sekarang kalau misalnya mau ngelamar kerja nih, ya. Jadi, yang saya tahu dulu kalau mau masuk tentara atau polisi giginya harus bagus. Masuk tentara, masuk polisian, masuk pilot dan lain-lain. Dan bahkan sekarang beberapa instansi itu mengadakan tes kesehatannya cek gigi. Beberapa BUMN saya sering banget nemuin yang nggak lulus cuma gara-gara gigi. Ya soalnya sakit gigi itu ganggu banget sih. Benar. Ya walaupun ada yang bilang lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya, Dok ya. Kayaknya kebalikan kayak. Gitu. Ini ganggu banget loh. Nggak ada kan orang dicek gara-gara sakit hati, pasti diceknya giginya. Wah, bentar, malah ngaco nih. Nah, sekarang aku mau nanya karena tadi menarik banget anak-anak usia sedini mungkin udah harus dibawa ke dokter.
sekarang nih dok, dengan banyaknya jajanan yang manis-manis, Betul. apakah ini juga meningkatkan resiko dari problem-problem di permasalahan kesehatan gigi dan mulut ini? Ada peningkatan nggak dok? Dokter Embun melihat ada peningkatan, oh sekarang kayak orang kayak permasalahannya udah aneh-aneh nih sejak kecil kayak gitu. Benar. Jadi sekarang itu yang namanya nutrisi diet ya, gulanya banyak, terutama anak-anak. Bukan cuma hanya masalah gigi sih, kalau untuk jajanan yang sekarang itu tingkat alergi itu meningkat juga gitu ya. Kalau gigi ya pasti yang manis dan lain-lain. Ditambah ibunya belum teredukasi, misalnya orang tuanya belum teredukasi gimana cara bikin anak rutin sikat gigi, itu bikin problem. Bahkan sampai sekarang masih ada problematika anak-anak susah sikat gigi juga ya? Betul, banyak banget gitu. Dan yang satu hal lagi juga, lengkung rahang anak-anak itu sekarang semakin kecil. Lengkung rahang ini berarti? Iya, makanya sekarang insidensi untuk pakai behel itu sangat banyak dibandingkan zaman dulu. Oh, karena apa dok? Karena makanan zaman sekarang olahan semua. Kalau dulu semua. kayak nugget, misalnya dulu nih kan kita makan daging ya daging, makan ayam ya ayam. Kalau sekarang kan daging jadi sosis, ayam jadi Tapi kan ini jadi nugget. memudahkan si anak untuk mencerna itu. Betul, dok? tapi pengunyahannya jadi tidak maksimal. Oh, Sehingga okay. stimulasi rahangnya untuk berkembang nggak seperti orang dulu. Orang dulu rahangnya kuat-kuat, ya kan? Kuat-kuat, lebar-lebar. Untuk bisa giginya tumbuh maksimal itu dia lengkung rahangnya cukup. Sekarang banyak yang giginya numpuk-numpuk karena rahangnya nggak berkembang maksimal. Rahangnya nggak tumbuh maksimal, sedangkan giginya tumbuhnya Giginya, betul. jadi kayak geser-geser gitu ya dok ya? Betul, gitu. Serem Itu juga. shiftingnya sih kalau pengaruh yang makanan zaman sekarang ya, gitu. Jadi anak-anak itu emang harus dikasih makanan yang juga merangsang pertumbuhan giginya. Jadi jangan kasih yang lunak-lunak. Ya. Nasi tim terus kayak gitu ya. Nasi tim, nugget, mulu nugget ya gampang ya biasanya ibu-ibu sukanya gitu. Tapi ya itu tadi efeknya, ke perkembangan giginya jadinya nggak maksimal pertumbuhan lengkung rahangnya. Ternyata ngefek ya, baru tahu nih warga Atlas soal apa. Ternyata kalau makanan-makanan yang kita rasa memudahkan si anak untuk mencerna malah itu berbahaya, bukan berbahaya sih, tapi tidak baik untuk perkembangan rahangnya di kemudian hari. Betul. Padahal kan dental care juga harusnya diperhatikan juga, karena tadi udah disebutin juga bahwa ini juga akan ngaruh ke bentuk wajah. Betul. Dan juga kan kadang-kadang kalau misalnya sakit gigi itu terus jadi bad mood kemana-mana, bisa memicu penyakit Tensinya lain juga. naik ya, stres Tensinya mulu. naik, nah itu dia.